Kalau kita lihat di rantai pasok, Ibu Bapak sekalian, kalau dulu ya kita melihat biasanya rantai pasok itu lumayan linear dulu, zaman-zaman mungkin masih sebelum ada perdagangan global. Jadi dari supplier atau pemasok, let's say di dalam konteks ini, apakah petani atau produsen lokal dan sebagainya, kemudian masuk ke processing facility atau fasilitas pemrosesan manufacturing di dalam konteks ini, diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, kemudian diserahkan atau disuplai, dipasok lagi ke dimasukkan ke distributor atau pedagang, dan kemudian masuk ke konsumen. Tapi dalam kenyataannya saat ini, rantai pasok yang ada di dunia dan juga di Indonesia itu tidak selinier itu. Dan inilah yang kemudian memberikan semacam kompleksitas tersendiri. Berikutnya juga kalau kita berbicara mengenai lingkungan, kemudian apa yang bisa kita lakukan, kita harus lihat benang kusut dari rantai pasok tersebut. Karena boleh dikatakan misalnya kalau kita makan saja satu produk biskuit yang ada saat ini ya, kita makan setiap pagi atau roti atau apapun, itu banyak sekali ingredient atau bahan utamanya bukan dari satu supplier. Dan juga mungkin beberapa line atau beberapa jenjang dalam proses pemrosesannya. Jadi dari petani atau dari pasokan ada yang gandum sekali lagi banyak sekali diimport kan, atau jagung, atau kemudian padi, atau kemudian gulanya gitu kan, atau kemudian minyak sawitnya dan sebagainya. Kemudian dirangkum, diramu, kita harus lihat jejak, misalnya tadi Pak Irhas bilang jejak karbonnya. Ternyata bukan hanya dari satu rantai pasok, ada beberapa rantai pasok yang kemudian bergabung di situ. Nah, itu yang membuat berbagai tantangan dalam melihat opsi-opsi untuk misalnya mereduksi atau mengurangi dampak, atau bahkan memberikan dampak positif. Kita berbicara mengenai petani saja, petani mana yang harus kita kemudian support? Sourcing area atau daerah pasokan mana yang harus diutamakan? Hal semacam ini yang kemudian harus dilihat. Tapi dari sisi rantai pasok itu sendiri, Ibu Bapak sekalian, biasanya dengan kompleksitas seperti itu, kita mengkategorikan beberapa hal. Kita lihat misalnya tipe produknya. Tipe produk seperti apa ini? Apakah produk utama, kemudian produk turunan? Nah, hal semacam itu akan kemudian kita lihat, oke, opsi atau intervensinya bisa seperti apa. Dan biasanya dalam konteks rantai pasok dan juga komoditas yang ada, intervensi awal atau utama yang kita lakukan adalah peningkatan produktivitas. Kenapa itu yang kita lakukan? Biasanya kalau kita lihat di gambaran utama beberapa supply chain atau rantai pasok di Indonesia saja, tantangan utama terbesar kalau kita bicara petani misalnya adalah produktivitas yang sangat-sangat rendah. Ketika produktivitas rendah, saya coba kasih contoh. Mungkin Ibu Bapak sekalian sering minum kopi di rumah masing-masing atau minum teh. Kopi di Indonesia yang mayoritas Robusta kita memproduksinya, sekitar 80% dari total produksi di Indonesia adalah Robusta. Nah, Robusta ini kelihatannya baik, kelihatannya bagus, tapi ternyata produktivitas di tingkat petani kita tuh sangat-sangat rendah. Produktivitas nasional, kalau saya nggak salah, itu sekitar 700 kg per hektar per tahun. Kalau dibandingkan negara tetangga, misalnya Vietnam, yang sudah bisa mencapai 2 ton per hektar per tahun, itu sangat jauh sekali. Alhasil, kalau misalnya petani dapat demand atau dapat permintaan dari pembeli, dan kemudian diturunkan sampai ke petani, biasanya paling mudah adalah ekspansi. Karena mungkin mereka dan teman-teman di lapangan suka punya tantangan gimana meningkatkan produktivitas dengan baik di lahan yang ada. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi ekspansi alhasil adalah merambah lahan sekitar, ekosistem sekitar yang pada gilirannya bisa jadi berdampak buruk terhadap misalnya hutan, terhadap tangkapan air, kemudian belum lagi kalau kita memberikan input kimiawi dan sebagainya, masuklah kemudian zat-zat kimia ke badan sungai dan sebagainya. Itu yang kemudian yang kita biasanya di rantai pasok difokuskan pertama adalah peningkatan produktivitas. Nah, ini yang sebenarnya bisa dilakukan banyak. Nanti saya akan kasih beberapa contoh di beberapa komoditas. Misalnya secara gambaran besar di Indonesia dalam konteks agriculture atau pertanian, untuk melakukan pruning, pemangkasan, kemudian good agriculture practices, budidaya pertanian atau perkebunan yang baik,
atau budidaya perikanan yang baik itu bisa kemudian meningkatkan produktivitas di lahan yang sama sampai 30-40%. Pemilihan kompos, input dan sebagainya. Kalau itu dilakukan tanpa harus merambah, tanpa harus ekspansi bisa ditingkatkan. Ini membantu sekali kemudian memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial dan sebagainya. Yang ketiga biasanya ada kualitas. Kenapa kualitas ini penting? Kualitas itu ada dua. Kualitas biasanya akan memberikan manfaat bagi pembeli karena kemudian mereka bisa menjual ke konsumennya langsung dengan lebih baik. Karena siapa sih yang nggak akan membeli barang yang lebih baik. Dan berikutnya adalah buat pemasok atau petani itu sendiri. Kualitasnya baik akan meningkatkan nilai tambah. Biasanya kalau produk atau komoditasnya dijual dengan harga produknya misalnya tidak mempunyai kualitas yang baik, harganya akan juga tidak baik. Nah, itu kemudian kayak lingkaran setan, ketika tidak baik harganya jatuh, apalagi biasanya di lapangan petani dan sebagainya punya utang dan sebagainya, kemudian harus membayar dan udah di-cut atau dipotong dan sebagainya, nggak ada lagi sisa untuk investasi ke kebun, investasi ke lahan, investasi ke produksi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, berikutnya ada konsistensi. Seringkali produksi yang ada bisa dilakukan sebulan 2 bulan awal, bulan ketiga, bulan keempat tidak ada konsistensi sehingga dipotong atau dipangkas dipapas dari rantai pasok. Pembeli kemudian mencari rantai pasok atau sourcing area atau daerah pasokan yang lain. Alhasil menjadi lebih parah lagi kesejahteraan pemasok atau petani dalam konteks ini. Dan pada gilirannya lagi memberikan beban bagi daya dukung lingkungan yang ada karena bisa jadi akan ekspansi lagi untuk memberikan produk yang lebih besar dan sebagainya. Yang berikutnya yang biasa dilihat adalah standar sustainability. Kita tahu mungkin di Indonesia belum besar, tapi sudah mulai didorong oleh pemerintah dan juga didorong oleh pembeli atau brand-brand tertentu atau merek-merek tertentu. Tapi merek-merek di luar sudah misalnya menyatakan bahwa X produk harus punya label sertifikasi. Sertifikasi Rainforest Alliance kah, sertifikasi legal kah, sertifikasi organik kah, sertifikasi sustainability yang lain dan sebagainya. Nah, ini biasanya teman-teman pemasok apalagi yang sifatnya skala kecil dan menengah tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Mungkin karena keterbatasan capital atau keuangan, keterbatasan teknis dan sebagainya. Nah, sebenarnya opportunity bagi ibu bapak sekalian yang bergerak di bidang lingkungan dan sustainability untuk membantu. Dan di situ biasanya ada insentif dan juga boleh dikatakan cuannya lah ya untuk kemudian buyers atau pembeli dan juga investor memberikan support kepada petani pemasok melalui organisasi atau company atau pemerintah atau agensi ibu bapak sekalian yang bisa membantu langsung ke sana. Nah, ini hal-hal yang bisa dijadikan sebagai catatan karena banyak sekali petani dan pemasok membutuhkan support-support seperti itu. Belum lagi kita lihat tadi masalah harga, kemudian proximity, kedekatan. Makin banyak sekarang pembeli ataupun demand-nya ya atau kebutuhan yang menginginkan daerah pasokan itu lebih dekat dari misalnya dari daerah pembeliannya. Karena akan memangkas logistik dan pada gilirannya kalau memangkas logistik kan memangkas harga. Ketika memangkas harga juga memangkas dampak lingkungan karena dekat misalnya emisi gas rumah kacanya akan lebih dekat, diharapkan seperti itu. Di sekitar Jakarta sekarang misalnya dan di sekitar kota-kota besar di Indonesia dan juga di luar negeri misalnya Singapura, kita lihat sudah banyak komoditas yang dikembangkan di sekitaran kota misalnya dengan greenhouse, dengan rumah kaca dan sebagainya sehingga sayur, buah-buahan bahkan bunga bisa dikembangkan di sana. Nah, ini yang menarik gitu kan, investasi-investasi baru kemudian muncul. Nah, ini yang bisa jadi kita harus lihat secara garis besar apa saja yang bisa kita kemudian lakukan, opsi-opsi baru, inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan sama-sama di lapangan lewat dukungan teknis, pembiayaan dan apapun yang kita bisa lakukan.